Sabi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Penyergapan 2 bandar narkoba di Pesawaran diwarnai perlawanan tersangka dan keluarganya. Jembatan yang lama belum diperbaiki, warga Pulau Pasaran Bandar Lampung membuat jembatan darurat dari kayu. Wisata air terjun Curug Lestari yang tersembunyi di hutan lindung Lampung Tengah. Penggerbekan rumah bandar narkoba di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran diwarnai perlawanan dari tersangka pada Senin dini hari. Tersangka Yuni Yusman menolak digeledah, sementara Zulkifli mengklaim sedang bertamu. Nanti dulu. Sini kerja Pak, jaga Pak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 10 bungkus sabu-sabu dan 1 butir pil ekstasi dari kamar tersangka Yuni Yusman. Narkotika disimpannya di lemari pakaian. Ini ibu saya Pak. Saya. Kamu ngapain di sini? Ibu saya. Pakai juga? Enggak. Ya udah, iya enggak apa-apa. Keributan kembali terjadi saat kedua tersangka digelandang ke mobil polisi. Keluarga dan tetangganya menghadang petugas. Beruntung keributan cepat diredam setelah mereka mengetahui kebenaran kedua tersangka memiliki narkoba. Keduanya kemudian digelandang ke Polres Pesawaran. Kedua tersangka juga positif mengonsumsi narkoba dari hasil tes urinnya. Kapan terakhir? Tersangka bandar narkoba terancam hukuman mati. Andre Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Kejahatan ganjal lubang mesin anjungan tunai mandiri atau ATM masih saja terjadi. Hal tersebut dialami oleh Bunyamin, warga Sukarame, Bandar Lampung pada Minggu siang. Uangnya dalam rekening senilai 60 juta rupiah raib. Menurut istrinya, kejahatan diduga terjadi saat suaminya akan menarik uang tunai di mesin ATM di salah satu minimarket di Bandar Lampung. Korban mengalami kendala dan akhirnya menerima bantuan orang lain di belakangnya yang berpura-pura antri. Pelaku diduga sengaja menukar kartu ATM korban dengan miliknya. Uangnya raib karena pelaku telah mengetahui sandi ATM korban saat berpura-pura membantunya. Gimana Pak? Bisa nggak Pak? Oh bisa. Ya udah suami saya coba. Ternyata masih ngeganjel gitu. Setelah dicoba, Bapak itu bicara dengan suami saya. Coba Pak, pelan-pelan pakai perasaan gitu. Ya udah, suami saya mencoba lagi, ternyata masih nyangkut. Nah, Bapak yang itu maju membantu suami saya menarik ATM itu kembali. Ternyata mungkin pada saat itu ATM itu ditukar. Pencurian uang dalam rekening ini telah dilaporkan ke polisi. Korban juga menyertakan surat riwayat penarikan uang di rekeningnya yang diambil pelaku di mesin ATM lain serta rekaman CCTV yang berisikan rekaman terduga pelakunya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dari bank itu kan?
Seorang kakek di Tulang Bawang Barat viral di media sosial setelah diduga berbohong saat mengaku dibayar dengan uang mainan setelah bekerja sebagai buruh tebang tebu. Uang sebesar Rp470.000 yang diberikan oleh mandor perusahaan tebu di Tulang Bawang itu dibelanjakannya ke pasar, namun ditolak oleh pedagang. Pelaku bernama Sunardi, warga Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Awalnya banyak warganet yang bersimpati pada kakek 75 tahun itu. Senin siang, Sunardi mengakui kisahnya adalah bohong. Uang itu ditemukan di pinggir jalan. Sunardi lalu membuat video permintaan maaf. Uang mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di PT GM. Jadi itu semua adalah rekayasa saya sendiri. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya. Kebenaran kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Tulang Bawang. Kami masih dalam penyelidikan kasus ini untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Ya, insya Allah dalam waktu dekat setelah kita sudah mengumpulkan semua fakta penyidikan, nanti akan kami jelaskan kembali untuk hasil penyelidikan yang nantinya dilaksanakan. Kasus itu ramai dibicarakan karena sudah tersebar di media sosial. Berita daring yang beredar, Sunardi dan mandor perusahaan telah berdamai di rumah salah satu kepala desa di Tulang Bawang Barat dan keduanya tidak meneruskan masalahnya ke ranah hukum. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Warga Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, membangun jembatan darurat dari kayu Senin pagi. Mereka kesal lantaran jembatan ke wilayah mereka terdampak banjirop. Warga bergotong royong memasang balok-balok kayu sepanjang 75 meter di atas jembatan yang amblas. Pembangunan jembatan darurat itu sudah berlangsung 3 hari. Menurut warga, pembangunan harus segera dilakukan karena jembatan yang ada sudah mengkhawatirkan. Sementara jembatan baru yang akan dibangun Pemkot hingga kini belum juga terrealisasi. Ini untuk menanggulangi sementara jembatan permanen belum jadi pihak PU memberikan solusi untuk sementara dikasih jembatan kayu dan semuanya di backup oleh kota. Beliau juga ada mendampingi terus. Pembangunan jembatan permanen Pulau Pasaran belum berjalan karena sedang dalam masa tender dan ditargetkan selesai pada akhir 2022. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.